Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan aktivitas rutin kita di pagi hari, yakni salat subuh berjamaah. Dan sekarang kita alhamdulillah masih bisa melanjutkan dengan melakukan kajian ba'da subuh. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, izinkan saya pagi ini untuk mulai mengaji setelah beberapa hari kita sementara tidak ngaji karena berkaitan dengan Hari Idul Fitri. Ya. Kita prihatin ya, Pak Kiai Haji Ahmad Fadil masih gerah. Kita mohon pada Allah SWT semoga beliau segera sembuh kembali dan bisa segera mengaji bersama dengan kita semuanya. Saya sendiri juga kemarin beberapa hari ya kena juga itu batuk pilek ngerges begitu ya. Ketularan Bu Eli yang sudah lebih dulu ya. Dan ini juga beberapa saudara kita masih dalam keadaan sakit ya. Ada Pak Dakwan, ada Pak Rifki yang kemarin katanya sudah pulang tapi kemudian masuk lagi ya. Ya semua ya yang masih sakit, saudara-saudara kita baik yang kita tahu maupun yang tidak tahu, mari kita doakan semoga saudara-saudara kita yang sedang sakit itu segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali lagi untuk pengarang kitab Nasihatul Ibad. Dengan iringan doa semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, kita masih membahas makalah yang keempat dari bab rubai. Makalah yang keempat dari bab rubai ini sudah kita mulai bahas sebelum Idul Fitri kemarin, namun belum selesai. Insya Allah pagi ini kita selesaikan ya. Untuk mengingat kembali akan saya bacakan matan selengkapnya ya.
Wal maqalatur rabi'atu, dan makalah keempat, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al kawakibu amanun li ahli samai fa idza tasharat kana al qada'u ala ahli samai wa ahli baiti amanun li ummati fa idza zala ahli baiti kana al qada'u ala ummati wa ana amanun li ashabi fa idza dhahabtu kana al-qada'u ala ashabi wal jibalu amanun di ahli al-ardi fa idza dhahabat kana al-qada'u ala ahli al-ardi. Makalah yang keempat ini merupakan dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan bahwa bintang-bintang itu merupakan pengaman bagi para penduduk langit. Apabila bintang-bintang itu sudah jatuh berserakan, maka kemudian adalah qada atau ketentuan Tuhan ya terhadap ahli langit ya. Dan yang kedua, ahli baitku ya, keluargaku amanun li ummati, merupakan pengaman bagi umatku. Maka apabila ahli baitku atau keluargaku itu sudah hilang, maka juga muncullah qada atau hukum ketuhanan itu atas umatku. Nah, dua poin ini sudah kita bahas ya pada pertemuan yang lalu. Pagi ini kita akan meneruskan poin yang keempat, yang ketiga dan keempat. Wa ana amanun li ashabi, dan aku di sini berarti Rasulullah ya, Rasulullah sendiri, karena ini merupakan sabda Rasulullah. Amanun li ashabi, merupakan pengaman bagi para sahabatku. Fa idza dhahabtu, maka ketika aku pergi ya, pergi di sini maksudnya aimitu ya, maksudnya ketika aku wafat, kanal qada'u ala ashabi, maka ya muncullah kemudian al-qadha yang kemarin oleh Imam Nawawi disebut sebagai al-hukmul ilahi, hukum-hukum ketuhanan ya, ya yang merupakan apa ya, bencana begitulah ya, ala ashabi, terhadap para sahabatku. Nah, qadha atau ketetapan Allah terhadap para sahabat itu oleh Imam Nawawi diberi penjelasan ya, yang berupa perincian apa saja itu, minal fitani ya, ya yakni dengan munculnya beberapa fitnah, wal hurubi, beberapa peperangan, wartidada marir tadda ya, dan murtadnya orang-orang yang murtad, wahtilaful qulubi, dan wahtilafil wartidadi ya, karena ini dari min tadi, minal fitani wal hurubi, wartidadi manir tada, murtadnya orang-orang yang murtad, wahtilafil qulubi, dan juga berselisihnya hati-hati ya, berselisihnya hati di antara kaum muslimin tentu saja ya. Ya, nampaknya kalau kita membaca sejarah perjalanan umat Islam ini sepeninggal Rasulullah SAW ya, apa yang disebut oleh Imam Nawawi 4 hal ini ya terjadi semua memang ya. Terjadi semua ya. Ya, ketika Rasulullah wafat itu ya, kemudian fitnah banyak yang muncul
Ya, ketika Rasulullah masih ada, semua masih di bawah Rasulullah, ya, semuanya selesai di dalam komando Rasulullah, ya. Karena Rasulullah itu memang di samping sebagai pimpinan negara juga nabi dan rasul, ya. Jadi selesai semua, ya, seluruh persoalan yang dihadapi oleh umat Islam. Tapi ketika Rasulullah wafat, Masya Allah, ya, itu banyak sekali kemudian muncul hal-hal yang tadi disebut oleh Imam Nawawi. Ada banyak fitnah, peperangan, yang murtad, yang berselisih hati, ya. Baru Rasulullah wafat saja itu, ya, belum sempat dikuburkan itu sudah para sahabat sudah berdebat itu kan, ya. Sampai kemudian pemakaman Rasulullah itu ditunda, ya. Berdebat tentang apa? Siapa yang menggantikan Rasulullah itu, ya. Nah, kemudian ya disepakati oleh para sahabat, Abu Bakar lah yang kemudian menggantikan Rasulullah sebagai khalifah yang pertama, ya. Dan semua sahabat, ya, tentu saja berbaiat dengan Abu Bakar, ya, untuk menjadikan Abu Bakar sebagai pemimpin setelah Rasulullah wafat itu. Sehingga kemudian disebut sebagai khalifah yang pertama. Khalifah itu adalah pengganti Rasulullah, ya. Biasanya kemudian diikuti dengan ar-rasyidin, itu yang mendapatkan petunjuk. Jadi 4 khalifah itu yang disebut sebagai khulafaur rasyidin, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali, ya. Ya, kenapa? Karena Rasulullah rupa-rupanya tidak memberikan pesan khusus, ya, kepada para sahabat mengenai siapa penggantinya, sehingga kemudian lalu para sahabat bermusyawarah untuk kemudian menunjuk Abu Bakar itu. Ya, Abu Bakar sendiri ya sebenarnya ya merasa berat, ya, sehingga kemudian lalu kita sering mendengar ungkapan beliau yang sangat terkenal itu, ya, ya, aku ini orang yang merupakan tidak yang terbaik di antara kamu, ya, tapi karena kau sudah memilih aku sebagai pemimpinmu, ya, ikuti aku kalau aku salah dan tegur, kalau benar, dan tegur aku kalau aku salah. Itu sangat terkenal itu, ya. Nah, kenapa kok Abu Bakar yang dipilih? Ya, karena Abu Bakar lah merupakan orang yang pertama kali beriman kepada Rasulullah. Kemudian ketika Rasulullah sakit, beliau yang menggantikan, mengimami sholat, ya. Lalu kemudian beliau sendiri ya merupakan mertua dari Rasulullah, ya, sehingga memang ada banyak faktor yang menjadikan para sahabat memilih Abu Bakar itu, ya. Nah, meskipun demikian, ya, kemudian tetap ada yang sesungguhnya tidak bersepakat dengan itu, karena ada sebagian yang menganggap bahwa yang berhak untuk memimpin umat Islam ya Ali, ya. Nah, orang-orang yang kemudian mencintai, mendukung Ali ini yang kemudian pada gilirannya menjadi golongan yang kemudian disebut sebagai golongan Syiah itu, yang tidak mengakui kepemimpinan atau kekhalifahan Abu Bakar, Umar maupun Utsman itu, ya. Jadi baru Rasulullah wafat tadi itu sudah timbul banyak perselisihan dan persoalan yang rumit, ya, di kalangan umat Islam, ya. Dan itu kemudian lalu terbukti juga dengan
para khulafaur rasyidin itu, di antara yang 4 itu, yang wafat dalam keadaan normal karena sakit itu hanya Abu Bakar saja itu. Yang 3 terbunuh matinya itu, ya, wafatnya itu, ya. Abu Bakar wafat karena sakit, ya. Umar wafatnya dibunuh oleh orang Majusi, ya. Ketika sedang sholat subuh itu, ya, ya. Abu Lu'lu'ah namanya itu pembunuhnya itu, ya. Utsman juga dibunuh juga oleh pemberontak pada saat sedang membaca Quran di rumahnya, ya. Termasuk juga Ali, ya. Ali ini juga kemudian wafatnya terbunuh juga ketika mau berangkat sholat subuh itu, ya, oleh orang yang bernama Abdurrahman ibnu Muljam, ya, seorang Khawarij, ya. Ya, Khawarij itu orang yang keluar dari golongan Ali, ya. Jadi semula Ali itu dulu kan didukung oleh tadi para sahabat-sahabat yang kemudian menjadi golongan Syiah itu, golongan Ali itu. Tapi ada yang kemudian keluar dari barisan Ali yang disebut dengan Khawarij itu, dari kata kharaja itu keluar. Ya, kenapa kok keluar? Ya karena dia tidak setuju dengan kebijakan Ali yang menerima tahkim dari Muawiyah itu, ya. Jadi Muawiyah dan Ali ini kan dulu pernah terlibat peperangan yang disebut dengan perang Siffin itu, ya, yang pada saat itu kemudian lalu terjadi tahkim itu damai itu, ya. Ya, padahal mestinya menurut golongan Khawarij, ya, ini tidak boleh damai Ali, ya sudah ditumpas saja Muawiyah itu karena Muawiyah itu pemberontak, kira-kira begitu, ya. Dan memang nanti sejarah buktikan, ya, damainya Muawiyah dengan Ali itu ternyata hanya perdamaian yang licik, yang kemudian lalu ketika damai itu mereka menurunkan Ali itu kan khalifah, Muawiyah hanya gubernur, ya. Tapi kemudian kesepakatannya itu turun dua-duanya. Lo kan lucu, wong Muawiyah itu hanya gubernur, Ali khalifah, kok turun dua-duanya. Itu sudah kalah kan Ali kan, ya. Nah ternyata kemudian Muawiyah mengangkat diri sebagai khalifah, ya, yang kemudian dikenal sebagai khalifah pertama Bani Umayyah itu, ya. Jadi sejarah politik Islam itu memang, ya, penuh dengan ini tadi fitnah, ya, penuh dengan masya Allah, ya, pembunuhan, ya, bahkan peperangan, ya, di antara para sahabat. Tidak hanya si anu membunuh si anu, perang, ya. Yang disebut dengan Imam Nawawi Al-Hurub itu beberapa peperangan, tidak hanya satu, beberapa peperangan, ya. Ada perang Jamal, ya, atau perang Unta, itu perang antara Ali dengan Siti Aisyah, ya, ya, istri Rasulullah, ya, dengan dibantu oleh sahabat yang lain, ya. Tapi kemudian, ya, pasti yang menang Ali, ya, karena Ali sudah jadi khalifah saat itu, ya. Lalu ada perang tadi, ya, perang Siffin antara Ali dan Muawiyah itu, ya. Lalu juga ada perang Nahrawan, yaitu perang antara Ali dengan kaum Khawarij yang keluar dari golongan Ali tadi. Jadi banyak sekali itu, ya, yang namanya kasus-kasus peperangan di antara para sahabat itu, ya. Ya, jadi intinya adalah bahwa qadha, ya, ketentuan Allah yang berupa bencana bagi umat Islam itu sekali lagi memang betul-betul muncul setelah Rasulullah SAW wafat, ya. Karena Rasulullah itu merupakan pengaman bagi para sahabat tadi itu, ya. Ya, lalu kemudian masih ada lagi, ya, ada murtadnya orang-orang yang murtad, ya. Jadi rupa-rupanya orang-orang yang beriman kepada Nabi itu pada saat Nabi masih hidup dulu itu, ya, imannya itu ada yang memang
tidak sungguh-sungguh beriman ya. Ya. Yang jelas ya sudah pasti ada orang munafik, itu jelas kita semua sudah tahu ya. Ya, orang yang sebenarnya tidak beriman tapi mengaku beriman itu munafik. Ya. Ya. Tapi ada orang yang memang sudah beriman tapi mungkin imannya tidak begitu kuat, lalu kemudian setelah Nabi wafat itu di eranya Abu Bakar itu, ya di eranya Abu Bakar itu sudah pada murtad itu. Sampai kemudian oleh Abu Bakar juga diperangi itu. Jadi Abu Bakar itu pernah memerangi orang-orang yang murtad. Ya, termasuk orang yang tidak membayar zakat. Loh, jadi orang dulu ketika tidak membayar zakat itu oleh Abu Bakar diperangi loh. Sekarang banyak sekali orang tidak membayar zakat dibiarkan begitu saja ya. Dulu diperangi itu. Ya, karena zakat itu merupakan kewajiban agama yang memang harus dibayar sebenarnya. Itu ketika orang tidak membayar zakat itu ya dianggap pembangkangan itu. Ya. Ya, dan memang zakat itu zaman segitu memang diambil oleh pemerintah ya, dan perintahnya memang khudh, ambillah ya zakat itu ya. Ya, jadi ada banyak orang tidak membayar zakat ya, orang murtad itu sampai kemudian diperangi oleh Abu Bakar. Dan yang terakhir yang disebut Imam Nawawi ini wahtilaful qulub, ya berselisihnya hati ya, sesama muslim tapi tidak rukun, tidak akur ya karena hatinya berselisih ya, tidak satu faham ya sehingga golongan yang satu itu kemudian lalu merasa hebat, membenci golongan yang lain dan seterusnya itu rupa-rupanya ya bagian dari memang ya perjalanan sejarah yang memang terjadi, dan itu tadi itu akibat wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi itu. Ketika Rasulullah masih ada tidak ada itu semua ya. Nah meskipun toh ini secara historis, secara sejarah itu ya umat Islam diwarnai dengan perjalanan sejarah yang katakanlah kelam tadi itu ya, adanya banyak fitnah, banyak pembunuhan, banyak peperangan, banyak perselisihan. Tentu saja bahwa perintah untuk tetap bersatu ya, perintah tetap untuk saling menyayangi di antara umat Islam, perintah untuk persaudaraan itu tetap menjadi bagian yang sangat penting di dalam Islam, dan itu memang bagaimanapun juga harus kita wujudkan ya, harus kita usahakan sedapat mungkin ya, jadi makanya ya memang kadang-kadang ya kadang-kadang ada yang sok membuat semacam ya alhamdulillah lah kita ini masih hanya ya tidak suka dengan saudara kita itu hanya sekedar ya tidak suka begitu saja. Kalau dulu tuh sempat sampai betul-betul membunuh sampai perang ya. Nah mudah-mudahan kita tidak sampai seperti itulah ya. Jadi kita mudah-mudahan oleh Allah bisa menjaga persatuan, menjaga persaudaraan, menjaga ukhuwah di kalangan kaum muslimin itu ya, sedapat mungkin ya, dan itu memang tidak mudah ya, tidak mudah. Tapi bukan berarti kalau tidak mudah lalu kemudian kita nerima begitu saja, apalagi kemudian ora apa-apa tong biyene kaya ngono ya, ndak begitu ya, cara berpikir tidak begitu. Kita harus dapat mungkin berusaha sekuat tenaga untuk menjaga persatuan, menjaga persaudaraan ya. Apalagi kok persaudaraan antar sesama umat Islam ya, internal umat Islam. Wong kita dengan yang beragama lain saja kita juga perintahkan untuk bersaudara ya. Ya, apalagi dengan orang yang beragama, dengan orang yang tidak beragama sekalipun asal itu sama manusia kita juga diperintahkan untuk bersaudara ya toh. Makanya kita mengenal ada ukhuwah
ukhuwah Islamiyah atau ukhuwah imaniyah berdasarkan iman, lalu ukhuwah watoniyah itu berdasarkan tanah air, ya. Apapun agamanya, kalau selama masih di dalam satu wadah tanah air yang sama, mestinya kita ya bersaudara, ya. Bahkan malahan sesama umat manusia kita harus bersaudara, ukhuwah basyariyah itu, ya. Jangan kok kemudian lalu dumeh tidak beragama sama lalu kita musuhin, tidak begitu, ya. Islam mengajarkan persaudaraan, Islam mengajarkan persatuan, ya. Bahwa kalau kemudian ada hal-hal yang perlu dipecahkan bersama, dipecahkan bersama, ya. Bahasanya orang Jawa Tengah, ono rembug di rembug tadi itu diupayakan untuk jangan sampai terjadi kekerasan, ya. Itu yang ketiga, ya. Jadi sekali lagi, aku Rasulullah di sini maksudnya amanun li ashabi, ya. Jadi pengaman bagi para sahabat, ya. Nah, ketika Rasulullah sudah tidak ada, maka kemudian muncul berbagai hal tadi itu, ya. Yang terakhir, ya, kita selesaikan, wal jibalu amanun li ahlil ardi. Dan gunung-gunung itu merupakan pengaman bagi para penduduk bumi, ya. Faidha dhahabat, ya, kalau gunung itu hilang, pergi, ya. Ail jibal maksudnya yang pergi itu ya gunung-gunung itu, yang hilang itu gunung-gunung itu. Kanal qada'u, maka akan terjadilah qada' atau ketentuan ilahi atau bencana itu ala ahlil ardi, atas para penduduk bumi, ya. Jadi rupa-rupanya gunung itu memang bagi bumi ini menjadi sangat penting gitu, ya. Jadi kedudukannya itu, ya, fungsinya, ya. Kalau gunung kok nanti sampai pada jeblos, pada hilang, ya sudah, berarti bumi ini akan hancur, ya. Ya. Ya, yang kemarin ketika kita berbicara mengenai bahwa bintang-bintang itu pengaman bagi penduduk langit, ya. Ya sama, kalau bintang-bintang itu sudah jatuh berserakan, ya. Ya itu, ya, penduduk langit akan juga mengalami kehancuran, ya, termasuk para malaikat yang pada mati itu, ya. Kalau di dunia ini besok kok bumi-bumi gunung-gunung pada hancur, ya terjadilah kiamat itu, ya. Dalam surat At-Takwir itu kan begitu gambarannya kan kiamat itu, ya. Idza syamsu kuwirat, ya. Ya. Apabila matahari digulung, ya. Wa idzan nujumu kadarat, apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Wa idzal jibalu suyirat, apabila gunung-gunung itu dihancurkan, ya. Itu kan semua gambaran terjadinya hari kiamat besok itu, ya. Jadi makanya sekali lagi ini menunjukkan fungsi gunung bagi bumi, ya. Jadi sebagai pengaman bagi para penduduk bumi. Dan memang dalam ayat yang lain juga disebutkan itu, ya. Wa ja'alna fil ardi rawasiya an tamida bihim al-ayah, ya. Ya. Dan kami telah menjadikan gunung-gunung itu, menjadikan di bumi itu, ya, gunung-gunung agar supaya bumi itu tidak berguncang, ya, bersama dengan gunung-gunung itu, ya. Jadi makanya kemudian ada istilah gunung itu sebagai apa itu, pasak bumi itu, ya, pasak bumi itu, ya. Jadi Al-Quran menjelaskan seperti itu memang, ya. Nah intinya, ya, nanti kalau kiamat datang itu, ya, gunung-gunung itu ya akan tadi itu, ya, hancur, ya, berterbangan begitu kira-kira, ya. Ya itu sebagai tanda kiamat, ya pastilah
kita sebagai manusia penduduk bumi ini akan hancur, ya, akan fana, ya, akan rusak. Ya, kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Fadil dengan berbagai macam istilah, ya, fana, ya, rusak, ya, hancur, ya, sama saja mati, ya. Sehingga nanti kemudian ya sudah, ketika hari kiamat itu datang, ya, kemudian saatnya dunia berakhirlah dengan yang lain, yaitu kehidupan akhirat itu, ya, yang dimulai dari bangkitnya orang dari alam kubur, kemudian lalu di tadi istilahnya digiring ke padang mahsyar itu, ya, kemarin Pak Jerry yang bertanya itu, lalu kemudian menunggu hisab, lalu dihisab, setelah dihisab baru kemudian menerima rapot, ya, berdasarkan rapot kita masing-masing itulah kita kemudian mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang rapotnya baik yang mendapatkan balasan baik, yang rapotnya buruk yang mendapatkan balasan buruk, ya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, mudah-mudahan kita semua besok ini mendapatkan hisab yang baik, hisab yang mudah, hisab yasira, sehingga kita kemudian digambarkan menerima hisab itu dengan tangan kanan, itu tanda bahagia, dan kita mendapatkan balasan surga. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.